Berarti kan ada istilah gini Pak, pusaka cari tuannya sendiri. Nah itu juga termasuk karena orang beli sih ya, tidak memahari ya, dikasih ya. Mahari kasih lah, dua ongkos lah, tuku rokok lah. Negara free ongkir, free barang. Yang free apa? Ada Mas, jadi ada ke kantor tiba-tiba itu datang nganter itu bungkus, diterima Pak Ubay ya. Taruh, tahu-tahu di kantor, begitu dibuka, nggak taunya isinya keris. Ada 8 biji. Bejo ya Pak ya. Ya saya gitu ya. Terus? Nah, jadi udah gitu orangnya dicari juga udah keluar nggak tahu hilang kemana. Pak Ubay nanya saya, Pak ini dikasih kemana? Nggak tahu, nggak kenal tahu. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Saw di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan dijauhkan dari mara bahaya baik zahir maupun batin, wabil khusus kepada virus corona atau COVID-19. Semoga Allah segera mengangkat dari dunia ini. Amin. Tidak cuma di Nusantara. Sahabat Pusaka Jawa, tadi saya sudah mengabarkan bahwa saya akan datang ke Heritage di rest area, tentunya akan mendatangi teman-teman Tosan Aji. Alhamdulillah Allah memberikan ridhonya sehingga saya datang ke sini. Ada senior keris Tegal Pak Dar, ini senior, dan ini ketua Mataram Jaya Sang Pangeran. Tentunya sahabat Pusaka Jawa yang sudah nonton video saya udah paham dengan Pangeran. Pangeran loh, nonton harus loh. Ngomong ada pangeran. Dan kebetulan sahabat Pusaka Jawa kita ada tamu dari Cirebon ya. Kanoman. Dari Kanoman Pak Sinten? Teguh. Pak Teguh, sahabat Pusaka Jawa. Ini satu kehormatan bagi saya bisa ngangsu kawruh kepada orang keraton Kanoman. Ya. Karena tidak gampang bertemu dengan orang-orang seperti ini. Berarti memang kita sudah jodohkannya Pak Teguh ya. Saya mau tanya nih Pak Teguh dengan istri ya? Ibu Sinten? Ibu Tati. Ini sengaja datang ke sini ada acara apa coba? Dideketin kok aguan itunya. Enggak, sebenarnya kebetulan aja. Ditarik aja nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi kebetulan aja Mas. Siap. Kebetulan lagi arah pulang ke Jakarta. Oh, rumahnya di Jakarta Pak? Mampir nggih. Oh alhamdulillah. Kirain Cirebon Pak. Jakarta ya. Siap. Alhamdulillah. Terus mampir. Jadi, mampir kebetulan pas harusnya kemarin. Ya, kemarin ya. Cuman alhamdulillah ganti hari malah ngepas hari ini ketemu Mas. Rezekinya Sang Pangeran sama Pak Dar. Rezekine kula. Iya, Mataram Jaya. Jadi gini, saya tak pikir-pikir Pak Teguh, kayak nyong aja ke YouTuber Mataram Jaya kayak. Setiap ada pameran di review ketemunya Mataram Jaya. Dan kedua, saya mau tanya, Pak Teguh sendiri kan pastinya dari Terah Kanoman ya. Tentunya kan pasti dengan seneng pusaka ya Pak Teguh ya. Seneng. Pak Teguh punya pusaka berapa di rumah? Ini. Coba lihat boleh? Nggak apa-apa ya Pak Teguh ya? Iya, dibabar sekalian. Alhamdulillah. Ini salah satu Pusaka Jawa kita kemarin saya nge-review Terah ke Keraton Cirebon. Ini siap. Wah, ini kujang. Siap tayuhan. Siap. Maaf. Tak boleh tak review ya? Monggo. Maaf. Sahabat Pusaka Jawa, saya pernah mereview tentang kujang. Kujang adalah perlambang kemakmuran dari Pajajaran, dan kujang jenisnya bukan senjata karena kujang lebih ke arah pusaka. Nggih, Pak Teguh nggih. Ini afwan, maaf ya. Bukan dari kelancang. Saya udah pernah membabar tentang kujang dari zamannya Sri Baduka Maharaja yang sampai perang Bubat tak babar situ. Ada. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, ini pusaka dari Pak Teguh. Tapi ini ada namanya ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, biasanya kelasnya Kanjeng Kiai ya. Kanjeng Kiai kalau di Keraton Solo itu Kanjeng Kiai. Pasti ada namanya, garap dalam. Nah, ini ada namanya Mbah Kalasan. Nah, berarti ini
biasanya kalau Mbah Kalasan ini nama dalamannya ya, Nggih. seperti itu. Ini boleh dibuka. Monggo. Siap. Monggo. Bentar ya. Maaf. Nggih. Kebetulan Pak Teguh dari duduk Pak Teguh biar enak Pak Teguh, biar nggak teguh, biar nggak teguh, biar nggak tegang. Oke ya, kita lihat ya, sahabat Pusaka Jawa. Saya pernah mereview bahwasanya kujang itu ada 2, sebenarnya ada 4. Cuman kalau dijelaskan secara perinci ada 2, kujang perempuan dan kujang lanang. Iya Pak Teguh, kujang perempuan itu arahannya Parahyangan ke wetan, daerah Garut, Sumedang, Tasik, Ciamis, dan bilahnya tipis. Seperti Kudi. Kalau kujang lanang itu dari Parahyangan ke barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Kita buka apakah ini kujang lanang atau kujang perempuan ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, ini kujang wadon, kujang perempuan, bilahnya tipis seperti Kudi. Oke ya. Ini. Dan kujang perempuan itu lebih banyak didapat di daerah sini karena Cirebon juga ikutnya sini sih ya. Iya. Silakan saya tidak berani membabar satu pusaka yang bukan milik saya, biar Pak Teguh yang bahas. Silakan Pak Teguh, asal usulnya dari mana? Dia kan enak. Silakan Pak Teguh. Cerita dari keluarga mana kayak gitu. Dan biar sahabat milenial tahu Pak Teguh. Kita niatnya edukasi. Bukan pamer pusaka tidak. Niatnya beda antara pamer ina amalu bini ya. Biar monggo. Jadi ini Ditempel sini nggak apa-apa tuh biar diklik, jadi nggak capek. Jadi ini kebetulan saya dapat dari Denmas Pamor. Mungkin teman-teman juga kalau pemain YouTuber juga ada Denmas Pamor. Iya. Jadi beliau pecinta pusaka juga yang kebetulan beliau satu terah juga dari iya, siap. Kanjeng Prabu Siliwangi ke-13. ke-13. Jadi saya main ke rumah beliau dan beliau bilang ini hak saya, dibilang gitu. Jadi ini perkiraan abadnya abad 14 ke 15. Ya, karena sebenarnya begini, ini nyambung ya Pak. Perang Bubat terjadi kan 1435. Betul. Gitu kan. Nah, setelah itu ada unsur politik. Kenapa waktu itu kan Pajajaran runtuh? Itu pertama karena politik Pak Gajah Mada melarang rakyat Parahyangan untuk membuat pusaka, baik badik, tombak, pedang, keris. Tapi kalau kujang nggak apa-apa karena kujang kan bukan untuk perang. Betul. Dari situ makanya mulai fokus ke sini, dan beberapa empu yang masih bertahan di daerah Parahyangan tetap produksi kujang. Empu yang hijrah ke Tuban, Nimbok Sombro, Ki Kuwung, Jagapati dan keluarganya. Hafal Mas. Seperti itu. Nah, ini termasuk berarti ini kemungkinan besar kalau dari terah sahabat Pusaka Jawa berarti tidak bisa diragukan lagi. Insya Allah ini pusaka jelas bagus. Monggo silakan Pak. Jadi ini garapnya garap dalam. Kalau kita lihat seratnya halus banget tadi ya. Iya, betul. Jadi itu. Banyu Mili ya kayaknya ya. Iya, saya nggak berani ngomong banyak-banyak lah. Ya, nggak apa-apa. Karena ini pusakanya Pak Teguh, bebas. Ini season buat Pak Teguh, khusus. Malah aku. Pangeran begitu. Kamu nanti pengen season lah berikutnya. Slow aja, masih Pak, long time. Gimana Pak Teguh? Kalau lubang 4 saya nggak tahu. Kalau lubang 4 sih ini mungkin dibuat, kan lubang itu ada dari mulai sampai 7 sampai 9. 10 bahkan ada mungkin 10. Saya pernah lihat yang 10 ada. Sebenarnya kalau filosofi di yang saya tahu ya, lubang paling tinggi di Sunda itu 9 karena 10-nya 0. Benar, 10-nya 0. Iya, seperti itu. Dan kalau untuk 7, lubang 7 biasanya untuk patih. Nah, ini lubang 4, Pak Teguh sendiri yang jabarin. Lubang 4 ini kalau nggak salah, nih nanti kita sharing ya Mas. Monggo. Jadi ini dibuat untuk ya abdi dalam lah. Siap. Kurang lebih kayak gitu. Jadi anak-anak abdi dalam di situ, anak raja, anak pate apa segala macam. Kurang lebih seperti itu. Siap. Ini sepasang dengan itu apa beda? Ada, ini sama sepasang. Ini. Apa beda-beda? Apa memang sejodoh? Beda-beda. Beda. Itu kujang juga. Iya, ini kujang juga. Nah, sahabat pusaka kita review yang satunya, cuman ini dibentuk seperti wedung, tapi ternyata dibuka kujang. Ini sama lubang 4, kujang perempuan juga. Ini pamornya nyanak.
Pamornya tapi kayak Banyu Mili ya, Banyu Mili lah ya. Nggih. Banyu Mili filosofinya adalah rezekinya nggak pernah habis. Amin. Harapannya seperti itu. Tapi kadang antara pakem dengan pakem pamor arti ya, dengan isi beda. Umpamanya nih, ini Banyu Mili jebule kok isinya nggak kejadukan. Seperti itu. Sering kalau ditanya, silakan Pak. Berapa lama sama Pak Teguh itu? Ini kurang lebih sudah hampir 4 bulan. 4 bulan sama 4 Pak bulan. Teguh. Nggih. Ini saya ada di rumah itu saya ada kurang lebih sekitar 40-an pusaka lah. Ada keris, tombak, pedang, kujang. Cuman ya kalau Kang Mas Pangeran tadi sampaikan ya ini yang jadi ageman saya 2 ini. Oh, siap. Nah, kalau ini apa? Maaf. Nah, Itu istimewa. Kalau itu kan Mbah Kalasan berarti itu dari nama isinya ya, kodamnya ya bahasanya. Karena kan begini Pak Teguh, orang suka dengan tosan aja ada 3. Pertama dari eksotorinya, luarnya saja. Kedua isoteri, dalemannya saja. Ketiga dua-duanya. Luarnya ya seneng, dalamnya ya seneng. Tapi sejelas kalau jenis pusaka pasti dua-duanya. Karena pusaka kelas terakhir keraton pasti kerawat dan isinya juga masih terawat. Dalemannya. Kalau buat saya pribadi, saya cenderung kemana Pak? Cenderung pertama itu ke nilai artistiknya. Berarti eksotorinya, luarnya. Dari segi antiknya, utuhnya, tangguhnya seperti itu ya. Siap. Gitu. Jadi kalau yang tadi disampaikan jenengan masalah isi atau apapun segala macam ya itu bonus lah ya Pak ya. Iyalah itulah. Betul. Pak Teguh Jakartanya mana Pak? Jakarta Barat. Gol-gol. Taman Kota? Lebih masuk ke Kota Madya Tangerang. Oh Tangerang. Iya, di Batu Ceper. Oh Batu Ceper ya, saya tahu. Karena mobil saya situ perpanjangnya di situ. Samsate nengkono. Sahabat Pusaka Jawa kita review. Tadi ini termasuk bahasanya ageman atau pegangan ya. Jadi ini biasa saya kalau sebelum buka ini kagok banci tapi patrem ya. Warongkannya kagak banci. Ini mendaknya robyong dan istimewa robyongnya khusus. Kecil banget dibikin khusus. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Kayunya apa ini? Cendana Jawa. Cendana Jawa. Bismillah. Oh, istimewa sahabat. Ini nogo penganten ya. Tuh, sahabat Pusaka Jawa tuh. Nogo 2. Istimewa. Ini garansi gonjone. Oh, gonjone. Iya, bukan gonjo iras bukan. Tapi ini saya tidak bicara aura tapi dari dari fisik memang sepuh dan tua. Ini namanya apa, Pak? Kalau di Pakem kan ini nogo penganten. Barangkali punya nama sendiri kayak Mbah Kalasan seperti itu. Ronggo. Mbah Ronggo. Kironggo. Sahabat Pusaka Jawa boleh melihat ini namanya Kironggo yang bisa tarik bayar. Nganggo duit. Ini bisa dimahalkan apa tidak Pak Teguh? Oh enggak, kalau Pusaka wong sugih ditol. Angernya kita ditol. Oke, ini asal usulnya dari mana? Monggo dibabar. Nah, yang punya silakan. Jadi ini dari Jawa Timur. Kebetulan kan bapak saya terakhir pensiun ada di Blitar. Siap. Jadi kalau yang mengamanahkan ke saya ini sejarahnya dari Mojopahit. Oh. Gitu. Setuju. Kalau untuk tuah dan angsarnya apa Pak Teguh? Pastinya kan ini bukan senjata ruket toh. Senjata ruket itu secara pendek cilik sih ya. Pasti berarti kan cimatan. Nah, itu tuah dan angsarnya apa Pak? Apa buat kewibawaan, apa buat pengasihan, atau buat enggak. Saya enggak ke sana, enggak. Oh, enggak ada. Nah, baik ternyata lagi. Pinter banget mancingnya. Enggak, biasanya dari lah, saya sekarang pertanyaannya begini, dari yang memberikan. Iya. Dari yang memberikan bahasanya. Soalnya begini, Pak. Keris itu tidak jauh dari mistik. Mistik kan bahasa Yunani mistikos. Ya, percayaan. Nah, kedua, kenapa direvisi? Karena keris itu kan pembikinnya tidak seperti kayak pisau biasa. Ada energi, ada doa yang ditaruh di situ. Nah, saya mau tanya, saya nggak mau Pak Teguh kan close ya, menutup diri.
yang memberikan itu ngomongnya apa? Gitu. Kayak sa pangerannya memberikan katanya apa? Karena Pak Dar punya ageman buntel mayit. Selalu dibawa kemana-mana. Sampai sekarang mulai dibawa neng tas pasti anak. Nah ini apa? Menurut keterangan Menurut keterangan yang memberi. Pastinya ada. Jadi gini Mas, ini lebih aneh lagi. Saya di rumah itu ada 40-an lebih lah. Iya, itu. 40 lebih. Jadi semua itu bukan minta atau gimana ya? Dikasih. Berarti kan ada istilah gini Pak, pusaka cari tuannya sendiri. Nah itu juga termasuk karena orang beli sih ya, tidak memahari ya, dikasih ya. Mahari kasih lah, ongkos lah, ya. tuku rokok lah. Negara free ongkir, free barang. Yang free apa? Ada Mas, jadi ada ke kantor tiba-tiba itu datang nganter bungkus, diterima Pak Ubay ya. Taruh, tahu-tahu di kantor, begitu dibuka, nggak taunya isinya keris. Ada 8 biji. Bejo ya Pak ya. Ya saya gitu ya. Terus? Nah, jadi udah gitu orangnya dicari juga udah keluar nggak tahu hilang kemana. Pak Ubay nanya saya, Pak ini dikasih kemana? Nggak tahu, nggak kenal nggak kasih tahu, ya. Berarti tahu. sama kayak kasusnya Yudi. Teman saya begitu. Habis sholat maghrib datang orang, kamu namanya Yudi ya? Iya. Ini bungkusan buat kamu bawa pulang. Apa dibuka keris makanya awal-awal dia seneng keris gitu. Mau sahur saya kamu namanya iya nih keris sebungkus. Nah jadi gini Mas, kalau saya tuh sebenarnya awalnya juga kejeblos juga main suka keris itu kejeblos juga. Keblondro. Awalnya itu suka motor. Nah, kita beli Harley kan. Cuman istri kayaknya nggak redo. Mogi begitu ya. Bukan, kalau kita keluar sendirian dia nggak diajak kan wah. Akhirnya pas motor didol. Nah, beli burung. Kok saya bilang ada yang kurang ya. Kalau laki-laki kan harusnya kalau laki-laki itu ya segaman, senjata. Betul. Nah, gitu. Nah, senjata karena saya kebetulan ada Tatar Jawa, ya mesti duwe keris kan gitu. Nah, baik lagi ke mistik dan tadi, kalau tadi konotasinya keris atau ageman atau pusaka diarahkan ke mistik, sebenarnya enggak juga. Iya. Artinya begini, ada yang itu benar, ada juga jangan kejebak ke pembodohan. Nah, ini saya mau ngelurusin di sini nih. Betul. Jadi karena identik dengan mistik atau apa segala macam, kemudian orang menangkap, nanti kalau kamu ini begini nanti kamu musyrik gitu kan. Betul. Takut apa segala macam, akhirnya lama-kelamaan budaya kita ini, pusaka ini hilang. Betul. Gitu loh. Jadi saya enggak mau kalau orang bicara ngawuri kebudayaan Jawa, sekarang berapa banyak orang yang memang punya keris. Betul. Kan nggak banyak. Betul. Nah itu berapa persen lah dari penduduk Indonesia lah isinya. Nggak ada 5% kali. Jawa sendiri aja mungkin sesuatu yang aneh. Kayak misalnya Pak Dene nih, pakai belangkon. Tadi saya udah ngobrol panjang. Kalau pakai belangkon. Nah sekarang kalau anak-anak muda sekarang nih, coba kalau sampean pakai belangkon, jalan di pinggir jalan, pasti orang bilang, gendeng kan. Iya. Tapi kalau orang pakai celana sobek-sobek, apa segala macam, dibilangnya, wah itu hal yang kayak trendy. Biasa aja gitu, trendy gitu kan. Kan kualik Mas. Sing nutup aurat itu dibilang wong gendeng, sing buka auratnya dibilang trendy. Jadi begini sahabat pusaka Jawa, Pak Teguh itu pengen memberikan edukasi kepada generasi muda bahwasanya di Tosan Aji itu yang lebih penting adalah nilai investasinya. Betul. Antikannya, biar sahabat generasi muda paham. Ini loh keris ini besinya tua, garapnya bagus, tangguhnya mana. Kalaupun mau dijual dadakan, antikan pasti bisa. Tapi kalau jual isi, kadang pembodohan tadi yang bilang keblondrok. Iya, karena ada sing lihat di Facebook tuh. Iya. Wah, yang sepuhnya sepuh kerisnya, apa sepuh dalamnya. Seperti itu. Monggo. Nggih. Siap. Jadi sahabat pusaka Jawa, ini alhamdulillah saya bonus dari Allah Subhanahu wa taala kedatangan tamu dari Kanoman. Tapi beliau tinggalnya di Jakarta. Ada lagi yang dari dalam ya Pak? Wah, nggak apa-apa. Nggak di review. Oh, review apa? Nggak apa-apa. Asal usulnya harus iya. Iya, jangan disebutin. Sahabat pusaka Jawa, ini gaya Madura. Ya, rangkanya Maduro. Tapi ini istimewa gambarnya ulo kobra. Koyo Cirebon. Iya. Itu
Mega Mendung ya. Itunya. Kita buka ya. Warongko, terus ininya Gatot Kaca Sebo, handle. Luk 3 jangkung artinya jinangkung. Jinangkung artinya jangkungi. Biasanya luk 3 itu diberikan kepada orang tua, kepada anaknya yang mau menuntut ilmu ataupun akan berpergian merantau. Ben hajatnya anak itu terpenuhi. Biasanya ini orang tua. Dan jangkung filosofinya adalah jangkungi, ya, jinangkung. Dan ini pamore adalah ular lulut. Dere ular lulut, Pak. Karena saya bilang ular lulut, bulut-bulut nyambung, Pak. Ini. Kalau bilang bendo segodo terlalu ini dekat. Lebih ini miripnya malah ular lulut. Ular lulut kalau enggak Kalau melati ronce lebih potong. Tapi ya pokoknya bagus. Ini bagus jangkung. lah, istimewa. Nyambung sampai atas. Pamornya putu tidak tugel. Nek pamor tugel pedot kan tua dan angsarnya agak kurang bagus. Tapi ini masih utuh. Sekarang besinya bagus banget. ini besinya seloroke hitam ke abu-abu ya. Dan ini ikutnya tus karena apa? Ini masih utuh, kembang kacang masih utuh. Ada gereneng, jalen, istimewa. Kita kembalikan pada empunya biar empunya yang babar. Asal usulnya monggo. Ini bonus ini, satu pertemuan berapa pusaka dibabar ini. Walah. Silakan, monggo. Iya, jadi ini saya juga baik lagi, Mas. Siap. Dikain lagi. Oh, dikasih lagi. Jadi dikasih lagi. Jadi ini dulunya yang megang ini turun temurun. Jadi turun temurun hingga satu saat diamanahkan ke saya. Dah Mas, ini pegang gitu. Oh, jenenge gini seneng pusaka ya kolektor ya. Iya, bukan kolektor aja. Mas, kolektor. Kalau saya kolektor. Jadi alhamdulillah ya wes. Karena saya lihat ini dari arsitekturnya menarik dan saya belum punya nih kayak gini. Luk jangkung. Jadi saya ambil. Karena 40 yang di rumah itu juga beda-beda. Saya nggak semuanya saya sama. Jadi artinya kalau memang saya udah punya yang memang punya lebih dari cuman udah 2 gitu, saya nggak mau ngambil lagi yang ini. Nggak. Jadi lebih yang penting ada. Yeah. Yang penting semua dapur ada, melengkapi. Siap. Melengkapi gitu. Nah, mungkin udah berapa lama Pak ini sama jenengan Pak Teguh? Hampir sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulanan ya. 1 bulanan. Jadi ini Pak Teguh dari mana? Dari timur ya? Dari mana? Blitar. Dari Blitar. Dari Blitar mampir ke sini memang sengaja bawa ini. Jadi sebenarnya jodoh. Nah, iya ini Pak. Hobinya itu ada bawa. Jadi atau mampir sini ketemu ini langsung ambil aja. Jadi berangkat itu sebenarnya mau nengok orang tua. Siap. Nah, pas kebetulan kalau Blitar nih saya mau nyari sarungnya ini. Nah, nyari warongko sama gagangnya di Blitar mungkin banyak yang bagus gitu. Alhamdulillah dapat. Jadi pas berangkat ya saya bawa juga. Nah, kebetulan saya memang suka kujang sama apa ya saya bawa yang mau agaman saya bawa gitu. Siap. Nah, pas pulang kemari lewat sini, harusnya kemarin saya berangkat ya, Mas. Masnya juga harusnya kemarin juga dari alhamdulillah jodoh hari ini ya. Mampir kemari, nggak niat kemari juga, niat nyari makan. Pas mampir kemari loh, ada pameran pusaka. Wah, seneng saya. Oke, ya jadi terima kasih Pak Teguh. Sami-sami. Jadi sudah babar kerise pusakane karena tidak semua orang mau menunjukkan pusakanya karena kadang ada yang bilang pusaka itu termasuk aibnya dia. Jadi kadang ada orang sing janganlah nggak boleh. Paling apalagi ini kan nanti maaf nih Pak Teguh saya minta izin nanti tak upload di YouTube. Ya jadi tapi dengan niatan kita mengedukasi Pak. Tidak untuk pamer karena kalau buat pamer kan beda ya. Mudah-mudahan dari pembabaran dari Pak Teguh yang istilahnya punya visi dan misi supaya generasi milenial lebih cenderung kepada eksteriornya, nilai arsitektur ya daripada isinya bonus karena takutnya keblondok dan nanti akhirnya orang larinya ke musik-musik akhirnya ditinggalkan ya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau penutup mungkin sedikit ya, siap. Pertama itu
jangan lupa sejarah. Siap. Jadi bangsa yang besar itu Siap. nggak akan lupa sama sejarah. Jas merah ya, Pak. Kemudian yang kedua, keris ini salah satu peninggalan pusaka leluhur kita. Siap. Nah, ketiga, coba kalau suka sama arsitekturnya, kemudian suka dengan bentuknya, masalah nanti apa nih kodam segala macam, apa itu nomor sekian lah. Iya. Nah, pahamin itunya dulu Siap, deh. siap. Itu. Lah nggak kuat kok jari wong gendeng. Iya, betul. Tapi banyak Pak orang main keris edan Pak, termasuk Pak Dar. Sampai satu semua muncul. Edan keris angel tambahnya wis dua keris satu tuku terus. Sama saya sama keaguannya sama pangeran baik. Podo karo motor ya Mas. Kalau motor kan kita punya motor nih udah bener nih. Iya. Direnov. Iya. Direnov. Terus sama. Podo ae. Ya jadi bener nanti edan keris angel tambahnya. Oke sahabat Pusaka Jawa. Saya kira tidak terlalu panjang lebar. Terima kasih untuk waktunya buat Pak Teguh dan keluarga. Semoga diberikan keberkahan dalam hidup. Amin. Barangkali nanti ada jodoh bisa ketemu lagi. Amin. Nanti silakan Pak Teguh lihat di channel YouTube saya Pusaka Jawa Official untuk bisa. Oh ya saya itu. Ya dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.